Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan diskusi kami, yaitu pemikiran tentang teori-teori pendidikan. Sebelum kami memulainya, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Saya Nurafni Oktavia selaku moderator dan teman saya Rahmawati Tokan dan Emalia Putri. Indikator materi. 1. Konsep teori-teori pendidikan. 2. Aliran naturalisme. 3. Esensi ilmu pengetahuan dalam pendidikan. 4. Ilmu pendidikan sebagai pembentuk keterampilan. 5. Ranah ilmu pendidikan. 6. Proses kerja pendidikan. 7. Ilmu pendidikan praktis. Baiklah, konsep teori-teori pendidikan akan dibawakan oleh teman saya Emalia Putri. Dipersilakan. Baiklah, satu konsep teori-teori pendidikan. Teori-teori pendidikan tidak terlepas pembahasan mengenai hakikat manusia, di mana hakikat manusia tersebut akan memunculkan bagaimana posisi dan eksistensi dari potensi manusia itu sendiri. Di samping interaksinya dengan faktor lingkungannya, manusia yang walaupun mempunyai potensi rohania, namun potensi manusia tersebut tidaklah menentukan pertumbuhan dan perkembangan manusia itu sendiri dalam proses penerimaan pengetahuannya. Konsep teori-teori pendidikan terbagi menjadi tiga, yaitu teori nativisme, teori empirisme, dan teori konvergensi. Materi selanjutnya yaitu aliran naturalisme. Lingkungan yang menjadi penyebab pembawaan baik anak akan menjadi rusak. Mungkin inilah yang menginspirasi Megan Fox mengatakan, I have never a big believer in formal education. Aku tidak pernah percaya sepenuh hati pada pendidikan formal. Aliran atau hukum naturalisme sering juga disebut negativisme, sebuah pandangan negatif tentang manusia. Praktisnya, guru wajib memberikan pertumbuhan anak pada alam. Menurut pandangan ini, pendidikan sesungguhnya tidak diperlukan. Dengan menyerahkan pendidikan anak ke alamnya, pembawaan mereka yang baik tidak menjadi rusak akibat perlakuan atau intervensi guru melalui proses pendidikan dan pembelajaran. Pandangan semacam ini sangat mungkin dapat disebut sebagai nativisme. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Rahmawati Tokan. Baiklah, saya Rahmawati Tokan akan membahas materi mengenai esensi ilmu pengetahuan dalam pendidikan. Yang pertama, manusia sebagai makhluk yang cerdas. Pada dasarnya, kita ketahui bahwa manusia itu memang makhluk yang cerdas, karena dari semua makhluk ciptaan Tuhan, manusialah yang memiliki akal guna berpikir. Terbukti, dengan adanya pembuktian sejarah pada zaman dahulu, manusia mencari makanan dengan berburu, menulis di batu, ataupun tembok. Hal ini merupakan bukti bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki potensi yang terus berkembang. Potensi yang dimiliki ini terus diasah dan dikembangkan hingga akhirnya manusia mampu mengubah perkembangan zaman dari tradisional hingga zaman yang modern. Yang kedua yaitu esensi ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan organisasi sistematik dari suatu bangunan pengetahuan atau body of knowledge, beserta pengembangannya. Dalam makna umum, ilmu bisa bermakna kegiatan intelektual tentang dunia fisik untuk menentukan penjelasan umum tentang gejala dan hubungan gejala yang terjadi secara alamiah. Pada umumnya, ilmu diperoleh melalui observasi dan eksperimentasi secara ilmiah. Kemampuan mengobservasi ini dimiliki semua orang, kecuali yang buta hati atau membutakan diri ataupun buta intelektual. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu ancaman ilmu pendidikan. Memasuki era mazhab guru di bidang studi, ilmu pendidikan mengalami ancaman yang luar biasa dahsyat. Aneka bidang studi yang tergabung dalam ranah ilmu pendidikan seperti sosiologi pendidikan, administrasi atau manajemen pendidikan, filsafat pendidikan, kurikulum dan pengajaran atau kurikulum dan teknologi pendidikan, pendidikan luar sekolah, dan lainnya diberongus habis di banyak perguruan tinggi, tanpa disertai dengan produk hukum resmi yang menandainya. Awalnya, disiplin ilmu inilah yang merajai percaturan kependidikan di Indonesia. Bersamaan dengan pemberongusan disiplin ilmu yang dimaksud, muncullah adagium bahwa ilmu pendidikan telah mati.
disiplin ilmu pendidikan akhirnya menjelma sebagai mata kuliah biasa, bukan sebagai studi atau jurusan. Dan materi selanjutnya yaitu ilmu pendidikan sebagai pembentuk keterampilan. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari serta memproses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Mendidik itu sendiri berkaitan dengan upaya meningkatkan pengetahuan, pengertian, kesadaran, dan toleransi pada diri pembelajar. Ilmu pendidikan menjadi basis dasar setiap perilaku kependidikan dan terutama pembelajaran dalam rangka membangun kedewasaan individu dengan sistem, prosedur, dan substansi yang benar secara manusiawi. Meningkatkan dan mengembangkan kedewasaan individu melalui pendidikan sejatinya adalah pengubahan sikap dan tata laku seseorang. Pemikiran mengenai pengubahan perilaku harus jelas. Yang pertama, dengan cara seperti apa dan oleh siapa. Yang kedua, sesuai dengan keinginan siapa. Yang ketiga, memperoleh keuntungan bagi siapa. Yang keempat, atas dasar keseragaman atau keberagaman seperti apa, dan sebagainya. Membangun manusia seutuhnya melalui pendidikan menjadi keniscayaan untuk menghargai kreativitas dan pemikiran individual atau individual thinking. Agar pelaku kependidikan dapat membuat sesuatu yang baru dan lebih baik, tidak hanya menyalin dari praktik kependidikan di tempat lain. 5. Ranah ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan esensinya adalah ilmu yang dibangun, dikembangkan, dan diaplikasikan di dunia pendidikan. Dalam makna umum, ranah ilmu pendidikan terdiri dari ilmu pendidikan teoritis menyoal masalah teori-teori pendidikan. Ilmu pendidikan teoritis berkaitan dengan aplikasi ilmu dalam praktik kependidikan. Objek studi ilmu pendidikan adalah berbagai aspek interaksi psikologi sosial budaya antara guru dan siswa. Sebagai objek studi ilmu pendidikan mempunyai 5 komponen inti, yaitu kurikulum, kegiatan belajar, perbuatan mendidik dan mengajar, lingkungan pendidikan, dan penilaian pendidikan. Dalam konteks pengembangan teori-teori pada masing-masing komponen, diperlukan bantuan dari teori-teori ilmu lainnya seperti 1. Filsafat, 2. Psikologi, 3. Sosiologi, 4. Antropologi, 5. Administrasi, 6. Ekonomi, dan 7. Politik kebudayaan. Atas dasar itulah muncullah berbagai cabang lainnya yang dikenal: pengawasan pendidikan, filsafat pendidikan, psikologi pendidikan, sosiologi pendidikan, antropologi pendidikan, ekonomi pendidikan, politik pendidikan, dan kebijakan pendidikan. 6. Proses kerja pendidikan. Ilmu pendidikan tidak hanya berkutat pada ilmu dan seni mengajar, melainkan ada hubungannya dengan pembentukan generasi baru, yaitu pengaruh pendidikan sebagai sistem yang bermuara pada pengembangan individu atau peserta didik. Menurut Danilov, istilah ilmu pendidikan sebagai proses interaksi terus-menerus saling berasimilasi antara pengetahuan alamiah dan pengembangan siswa. Alberti Garcia et al. Mengkonseptualisasikan ilmu pendidikan sebagai tindakan guru dan siswa dalam konteks organisasi sekolah, di mana interaksi itu dilakukan berdasarkan teori pandagogis tertentu, berorientasinya pada tujuan institusional dan dikembangkan dalam interaksi yang dekat dengan keluarga dan masyarakat untuk pembentukan siswa secara sehat. Pada sisi lain, kursus jarak jauh telah menjadi proses transportasi yang sistematis pada lembaga pendidikan tinggi dicoba. Ini membuka berbagai kemungkinan dan peluang bagi siswa untuk memiliki akses ke universitas. Program ini dirancang dengan model praktik kependidikan unik yang memiliki karakteristik berikut: 1. Fleksibel, 2. Terstruktur, 3. Berpusat pada siswa, 4. Kegiatan tatap muka, 5. Pendidikan virtual, dan 6. Bimbingan guru privat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ilmu pendidikan praktis. Ilmu pendidikan dari sisi praktis tidak hanya berbicara mengenai ilmu dan seni mendidik dan mengajar, melainkan juga mendorong banyak orang untuk melakukan redesain dan pemahaman ulang atas bagaimana menggunakannya ketika memutuskan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kemajuan zaman. Di dalam tugas-tugas praktis mereka selalu muncul pengalaman baru, yang jika waktu memungkinkan mereka dapat menambah khasanah baru
bagi perbaikan pengajaran. Meski demikian, tidak semua guru dapat menimba pengalaman baru selama menjalani proses pembelajaran dengan beberapa alasan. 1. Informasi yang berlebihan. 2. Kurangnya waktu untuk berbagi pengetahuan. 3. Tidak menggunakan teknologi untuk berbagi pengetahuan secara aktif. Dan yang terakhir, kesulitan menangkap pengetahuan yang diperoleh. Baiklah, jadi kesimpulan pada presentasi kami hari ini adalah teori adalah suatu perangkat atau prinsip-prinsip terorganisasi mengenai peristiwa-peristiwa tertentu dalam lingkungan. Teori-teori pendidikan dihubungkan dengan filsafat karena memiliki kaitan erat dengan tujuannya. Teori tersebut diantaranya teori-teori belajar dan mengajar yang muara akhirnya adalah perkembangan intelektual. Pada dasarnya dapat dilihat dari berbagai teori yang didapat dalam 3 aliran pendidikan, yakni aliran nativisme, aliran empirisme, dan aliran konvergensi.